Kita langsung ke Mas Hasto. Mas Hasto, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Presiden Joko Widodo menumpahkan semua kritikan yang mungkin mengarah ke personal dirinya di forum kenegaraan. Bukankah berkali-kali Presiden menganggap saya orang mau urus masalah kritikan-kritikan itu, saya maunya fokus kerja. Tapi kali ini sepertinya kok diladeni gitu Mas Hasto? Ya, saya pikir cara pandangnya ya kita yang salah. Karena Presiden justru mengatakan kita jangan membuang energi dengan hal-hal yang negatif. Padahal opportunity bagi kita sebagai bangsa maju untuk peluang dalam peringkat ekonomi kelima terbesar di dunia itu sangat kuat. Dan kemudian strateginya beliau sampaikan ada bonus demografi, ada international trust, ada public trust, dan kemudian modalitas yang dimiliki pemimpin. Ini yang disampaikan suatu rasa optimisme bagi Presiden agar kita kembali pada mental bangsa yang optimis, yang bergotong royong, yang diwarnai oleh budi pekerti yang luhur. Jadi nggak ada hal-hal Presiden sampai curhat seperti itu. Itu justru membangkitkan kesadaran kita. Ya ternyata kalau kita melihat masa lalu termasuk pada saat Pilpres, peradaban kita nampak menurun karena kita melupakan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur. Baik, sekarang saya ingin menuju ke Kang Acep. Apakah sudah bergabung bersama kami, Kang Acep? Oke, kita menuju ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Pak Muldoko, apakah memang sejauh ini Presiden melihat bahwa kritik-kritikan yang mungkin dianggap di luar konteks oleh Presiden ini memang sudah benar-benar di luar batas sehingga muncullah statement-statement yang kita dengarkan hari ini dalam pidato kenegaraan? Ya, saya pikir bukannya Presiden yang merasakan atas bahasa-bahasa kasar yang berkembang di media. Masyarakat Indonesia merasakan dan ikut gelisah. Buktinya apa? Begitu ada kata-kata yang tidak pantas keluar dari seorang yang menganggap dirinya pinter, masyarakat bergerak tanpa ada komando. Ini menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu tidak disukai oleh masyarakat. Untuk itu, Presiden menegaskan agar ini tidak berkembang. Nggak boleh bangsa ini habis energinya hanya terhadap hal-hal yang tidak produktif. Dan itu sungguh tidak mendidik bagi siapapun. Itu sebenarnya arahnya agar apa? Agar demokrasi yang berkembang di Indonesia itu demokrasi yang bertumbuh dari akar budaya yang luhur. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Itu agar apa? Agar jangan lagi lah kita sembarangan. Karena bernegara ini ada rule-nya, ada aturannya. Selama ini seolah-olah mereka-mereka itu berbicara, nggak ada yang mengingatkan. Untuk itulah saya juga kemarin berbicara keras bahwa ini penting ini penting untuk diluruskan, jangan sembarangan. Itu sebenarnya intinya Presiden tidak sama sekali tidak anti kritik, enggak. Presiden itu menerima kritik, bahkan KSP memiliki program KSP mendengar. Ada yang marah-marah depan saya biasa itu, nggak ada masalah, karena ruangnya terbatas, bukan di ruang publik. Itu sehingga kalau hal yang bersifat kasar apalagi menyerang di ruang publik, kalau dibiarkan, ini sebuah pembelajaran yang tidak benar ini, gitu loh. Bukan Presiden nggak ada sentimen negatif kepada siapapun, enggak ada sama sekali tentang itu. Baik, Pak Muldoko. Kita ke Kang Acep, merupakan pakar bahasa atau semiotika. Kang Acep, akan melihatnya ini arah dari curhat Presiden Jokowi di pidato kenegaraan ini mengarah ke siapa? Narasinya diarahkan ke siapa? Ke individu, ke organisasi partai politik, atau kemana? Ya, tentu kalau kita mengingat yang dikatakan oleh Pak Jokowi tentang kata tolol misalnya ya, nah segera kita akan mengingat juga siapa yang mengatakan itu. Jadi person di situ ada gitu ya, kena. Tetapi sebetulnya ini juga mengarah pada keseluruhan sebetulnya karena Pak Jokowi juga menyebut tentang media sosial ya. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko barusan juga disampaikan oleh Pak Jokowi ya bahwa kita halo? Ya, silakan Kang Acep. Ya,
tidak membuang-buang energi ya, tetapi sebenarnya ini kontradiktif juga ketika itu ditanggapi di dalam konteks pidato kenegaraan. Itu kan artinya juga membuang energi juga ya. Jadi memang ada kontradiksi-kontradiksi yang tidak bisa dihindari ya, seperti juga kontradiksi antara politik pembangunan dengan politik kekuasaan yang tidak pernah bisa dilepaskan. Kalau kita ikuti misalnya apa yang dibincangkan tentang food estate itu yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi dengan Pak Muldoko, saya sih melihatnya bahwa apa yang terjadi pada PDI dan itu sebetulnya bagi saya ada semacam kode semiotis sedang terjadi perselisihan di dalam keluarga, ya, sedang terjadi perselisihan di dalam sebuah keluarga. Kan Pak Prabowo itu adalah menteri dan Pak Jokowi adalah presiden dari PDIP awalnya. Jadi dengan begitu dia sebuah keluarga. Nah, lalu antara saudara ini kemudian meskipun tadi Pak Hasto mengatakan bahwa ini serangan, bukan serangannya ya, tujuannya adalah ke Pak Prabowo karena dia telah menyalahgunakan, katakanlah seperti itu, atau tidak bisa melaksanakan perintah Pak Jokowi. Tapi apakah bisa Pak Prabowo dilepaskan dari Pak Jokowi? Karena itu ada dalam satu keluarga. Problemnya kenapa perpecahan itu terjadi? Saya kira publik juga sudah tahu ya, karena Pak Prabowo kemudian menjadi rivalnya Pak Ganjar. Dan menurut saya ini yang terjadi. Nah kemudian kenapa yang terakhir kalau kita hubungkan dengan isu terakhir tiga partai yang kemudian berkoalisi dengan Pak Prabowo, itu kan juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan. Kita masih ingat pidato Megawati tempo hari yang membolehkan atau mempersilahkan tiga partai yang ragu-ragu. Dan ternyata partai itu kemudian hengkang dan memilih kemudian Pak Prabowo. Artinya kan di situ ada perebutan. Maka oleh sebab itu maka tidak aneh kalau PDIP pada satu sisi dia akan mengkritik Pak Prabowo, pada saat yang sama dia akan menjadi backup, dia akan menjadi tameng kata Pak Hasto untuk Pak Jokowi. Artinya di dalam perpecahan keluarga itu Pak Jokowi yang diperebutkan. Ya, dan ini sebenarnya harus hati-hati juga dengan PDIP ya, karena kalau terus-menerus misalnya mempertahankan Pak Jokowi, dia akan menjadi kontraproduktif karena faktanya konstruksi atau wacana politik menunjukkan Pak Jokowi itu cenderung ke Pak Prabowo, kan begitu ya. Jadi ini pertengkaran di dalam keluarga ini kemudian akan membongkar keseluruhan yang terjadi dalam keluarga itu. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi kalau begitu, maka apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam pidatonya itu secara keseluruhan, pada titik itu juga ke wilayah-wilayah tersebut juga masuknya, ya. Saya kira begitu, Mas Andro. Ya, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Muldoko. Silakan tanggapannya Pak Muldoko. Selain ke person, juga ke organisasi politik. Benar demikian, Pak Muldoko? Oh ya, saya pikir Presiden tadi seperti yang saya sampaikan lebih melihat kepada fenomena sosial. Jadi itu pernyataan itu disampaikan atas fenomena sosial yang berkembang saat ini. Kalau ini didiamkan, nanti dengan dalih demokrasi itu bisa-bisa menuju ke anarkis gitu. Bedanya antara demokrasi dan anarkis itu sangat-sangat tipis. Itu. Jadi kalau tidak dari awal-awal diingatkan, maka bisa-bisa anarkis akan mudah terjadi dalam setiap kesempatan. Ini yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden. Dan itulah yang dikatakan tidak produktif. Hal-hal yang tidak produktif bagi bangsa ini. Kita fokus kepada pembangunan karena masih banyak yang harus dibenahin. Kemiskinan ekstrim dibenahi habis-habisan, stunting kita masih punya beban dan seterusnya. Lebih fokus kepada itu daripada kita mempersoalkan hal-hal yang tidak produktif itu ya. Pak Bukan Muldoko kepada partai politik, bukan kepada apa, tapi fenomena sosial yang dilihat oleh Bapak Presiden ini. Pak Muldoko, tapi catatan kami Pak, beberapa tahun lalu Presiden Joko Widodo pernah meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Walaupun kadang kemasan kritik itu pedas, Pak Muldoko. Ya, selama ini kita biasa-biasa aja menghadapi kritik, nggak pernah kita bereaksi berlebihan. Tapi kalau itu sudah menyerang pribadi, ini yang tidak bisa ditoleransi. Itu bedanya. Kritik, pernahkah kita enggak bereaksi berlebihan? Ada demo biasa aja, saya temui juga nggak ada masalah.
anak-anak BEM sering ke kantor saya, kita berdiskusi, marah-marah saya persilakan. Berbagai asosiasi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah marah-marah di sini, saya biarkan saja, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mencari solusi, bukan merespon berlebihan atas sebuah kritik, bukan. Dan itu biasa kita lakukan. Cuman kan kita lakukan di ruang tertutup, nggak ada masyarakat yang tahu, gitu. Beda dengan sebuah ucapan umpatan-umpatan di publik yang ini betul-betul tidak mendidik bagi siapapun. Baik, terima kasih Pak Muldoko atas waktunya. Nanti kita akan juga mendengar bagaimana tanggapan dari Mas Hasto mengenai apa yang disampaikan oleh Kang Acep tadi, bahwa ini jawaban juga untuk PDIP, kemudian juga ini menunjukkan bahwa Pak Joko Widodo ini tengah diperebutkan. Nanti jawabannya sesaat lagi. Kami juga saat ini pemirsa sudah bergabung dengan Prof. Karim Suryadi. Kita coba cek dulu. Prof. Karim sudah bergabung bersama kami, merupakan pakar komunikasi. Halo Prof. Baik, tampaknya nanti di segmen akan bergabung bersama Prof. Karim. Kami kembali sesaat lagi.